Hai, kembali lagi bersama Topigu. Seperti kita ketahui, berbagai macam atau jenis fobia yang ada di dunia. Namun, fobia berikut terdengar sangat aneh dan membingungkan. Untuk itu, topik kali ini akan membahas 10 fobia aneh yang sangat mengganggu aktivitas harian. Mari kita mulai topik kali ini. Fobia aneh yang sangat mengganggu aktivitas harian. Yang pertama, fobia mandi. Biasanya, mandi adalah kegiatan rutin yang wajib dilakukan, terutama bagi orang yang banyak melakukan aktivitas di luar rumah. Bahkan, di rumah seharian pun kita terbiasa dengan mandi. Selain tubuh menjadi bersih, mandi juga dapat menyegarkan badan dan membuat kita semangat menjalani aktivitas harian. Namun, ini tidak berlaku bagi penderita ablutopobia, yaitu fobia mandi, di mana mandi adalah hal yang menakutkan bagi penderita ini dan suatu hal yang sulit untuk dilakukan. Bukan hanya mandi saja, bahkan untuk sekedar membersihkan diri seperti cuci muka pun takut dilakukan oleh penderita ablutopobia ini. Hal ini tentu mengganggu kehidupan penderitanya. Selain tubuhnya tidak terawat dan juga berbau, kehidupan sosial dan kesehatannya pun dapat terganggu. Penyebab umum fobia ini adalah karena keadaan traumatis seperti pernah terpleset di kamar mandi, pernah terkunci di kamar mandi, dan paksaan mandi di masa kecil oleh orang tua, misalnya dengan cara dipukul, diseret, dan sebagainya. 2. Fobia makan. Tentu saja fobia ini terdengar aneh bagi kita karena makan adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Bukan hanya manusia, hewan dan tumbuhan pun dapat bertahan hidup karena nutrisi yang diperoleh dari makanan. Namun, hal ini tidak berlaku bagi cibofobia, yaitu penderita fobia terhadap makanan, mengunyah, atau menelan cairan. Untuk makan saja pun, penderita fobia ini takut melakukannya. Dan ternyata, fobia ini merupakan faktor keturunan atau genetika. Penyebab cibofobia yaitu akibat traumatis seperti tersedak, muntah setelah makan atau minum. 3. Fobia naik kendaraan. Bagi kamu yang hobi berpergian dan berpetualang ke semua daerah, tentu kendaraan adalah hal utama yang kamu pikirkan untuk mewujudkannya. Baik itu kendaraan pribadi atau sewa atau bahkan menggunakan kendaraan umum. Namun ini tampaknya menyusahkan bagi penderita amazophobia, yaitu fobia naik kendaraan. Jangankan untuk bepergian, hanya sekedar masuk ke dalam kendaraan pun membuat penderitanya takut. Penyebab amazophobia yaitu faktor traumatis yang terjadi di masa lampau seperti kecelakaan, pernah mengalami atau bahkan hanya melihat kecelakaan ketika berkendara atau bahkan murni masalah psikis. 4. Fobia menelepon atau menerima telepon. Adalah hal biasa jika kita menelepon atau menerima telepon dalam kehidupan sehari-hari, di mana telepon adalah alat komunikasi yang bahkan semua orang memilikinya. Untuk itu, sangat aneh jika ada orang yang menderita fobia menelepon atau menerima telepon karena tentu sangat menghambat informasi penting yang disampaikan melalui komunikasi telepon. Namun nyatanya, ada juga orang yang fobia menelepon atau menerima telepon. Fobia ini disebut teleponofobia. Fobia ini disebabkan oleh suatu kecemasan bahwa si penelepon akan menyampaikan berita buruk atau menjengkelkan atau menjadi penelepon yang iseng. 5. Fobia membuat keputusan. Membuat keputusan adalah hal penting dalam menjalani hidup. Keputusan muncul karena berbagai pertimbangan yang telah dipikirkan dengan matang. Ada orang yang mudah dalam mengambil keputusan, ada juga orang yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk keputusan jangka panjang.
Tetapi bagi penderita desidofobia atau fobia membuat keputusan, hal itu tampak sulit dan menakutkan untuk dilakukan. Bahkan untuk mengambil keputusan seperti mau makan apa saat ini, itu pun membuat mereka takut. Penyebab desidofobia adalah berkaitan dengan ketakutan umum akan kegagalan atau trauma masa kecil. 6. Fobia pengetahuan. Pengetahuan itu penting bagi kita untuk dapat mengembangkan potensi dan memberi wawasan luas bagi kita agar menjadi insan yang cerdas dan terampil. Anehnya, bagi penderita epistemofobia atau fobia pengetahuan, memperoleh pengetahuan atau belajar adalah suatu hal yang menakutkan. Penyebab epistemofobia yaitu pengalaman traumatik seperti mendapat perlakuan buruk karena pengetahuan yang dimiliki. 7. Fobia membuat kesalahan. Sebagai manusia, wajar jika pernah membuat kesalahan, karena dari kesalahanlah kita bisa belajar untuk memperbaikinya. Akan tetapi, bagi penderita atelofobia atau fobia membuat kesalahan, mengalami ketakutan yang lebih besar terhadap kesalahan, sehingga membuat orang tersebut menjadi bersikap perfeksionis terhadap segala sesuatu. Penyebab atelofobia yaitu memiliki pendidikan ketat atau selama masa kanak-kanak, mereka telah menerima tingkat kritik yang tinggi, tidak pernah cukup untuk menyenangkan lingkungan mereka. 8. Fobia memasak. Memasak adalah hal yang biasa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama bagi mereka yang sudah mulai hidup mandiri. Ternyata, ada juga orang yang fobia memasak atau disebut mageirokofobia. Beda dari fobia sebelumnya, mungkin fobia masak kedengarannya nggak terlalu buruk karena kita nggak harus memasak supaya bisa makan. Penyebab mageirokofobia yaitu takut terluka saat memasak, takut membuat masakannya nggak matang, atau takut penampilan masakannya buruk. Ini adalah jenis fobia yang paling umum terjadi. 9. Fobia tidur. Tidur termasuk dalam kebutuhan kita sehari-hari, karena tubuh kita butuh istirahat setelah lelah berkegiatan. Tidur juga dapat memulihkan tubuh kita agar kembali segar dan semangat menjalani hari. Tetapi ini tidak berlaku bagi penderita somnifobia atau fobia tidur, karena waktu tidur adalah hal yang menakutkan bagi si penderita. Penyebab somnifobia yaitu mimpi buruk yang sangat menyeramkan dan terasa seperti nyata atau sleep paralysis yang sering disebut dengan ketindihan. 10. Fobia duduk. Fobia duduk atau katisofobia tentu sangat mengganggu aktivitas harian si penderita karena banyak kegiatan yang dilakukan dengan posisi duduk, terutama bagi pekerja kantoran. Cukup aneh jika aktivitas mengetik atau bekerja di depan komputer dengan keadaan berdiri. Penyebab katisofobia yaitu traumatis pada masa kecil yang terjadi saat seseorang sedang duduk seperti kekerasan fisik yang berkaitan dengan benda tajam atau benda yang menyakitkan atau dapat disebabkan oleh wasir. Nah, demikianlah 10 fobia aneh yang sangat mengganggu